balasan. Benar saja, Korps Garda Revolusi Islam telah berhasil menembak jatuh helikopter Apache milik Amerika Serikat di dekat Selat Hormuz. Penembakan terhadap helikopter paling ditakuti ini seketika bikin Donald Trump murka bukan main. Militer Paman Sam kembali melakukan serangan balasan terhadap Republik Islam Iran. Trump meminta Israel untuk berhenti menggempur Iran. Presiden Amerika Serikat ke-47 ini bahkan mengancam bakal meninggalkan Israel dan ogah membantu mencegat rudal drone yang berasal dari Iran. Meskipun ini adalah dua kejadian yang berbeda, ada pelajaran yang kita petik. Setiap orang yang kamu lawan bukan musuhmu dan semua orang yang membantumu bukanlah temanmu. Mampukah Israel bertahan dari gejolak kemarahan Iran? Cetak gol coba merangkum. Israel Amerika terpojok, salah cari gara-gara melawan Iran sebagai berikut. Memantik kemarahan Iran langgar diluncurkan Korps Garda Revolusi menyasar langsung kedua pangkalan udara Zionis. IRGC menyatakan penyerangan ke pangkalan Nevatim dan Tel Nov tidak serta-merta ditujukan untuk Lebanon, melainkan untuk memberikan pelajaran terhadap sikap semena-mena militer Zionis. Korps Garda Revolusi menyatakan sebelum peluncuran rudal tersebut, militer Israel atau IDF telah terlebih dahulu menghancurkan situs radar milik Iran di 3 lokasi yang berbeda. Operasi tersebut dilakukan sebagai tanggapan terhadap serangan rudal yang diluncurkan oleh rezim Zionis terhadap beberapa situs radar di 3 tempat berbeda di Iran, tulis IRGC. Media Iran juga melaporkan Israel telah mencari gara-gara dengan Iran. Zionis dilaporkan menyerang sebuah pabrik petrokimia di Mashhad Barat Daya Iran. Musuh Zionis telah melakukan serangan udara terhadap perusahaan petrokimia Karun di Mashhad, tulis media lokal Iran. Langkah ekstrim ini diambil IRGC sebagai bentuk tekanan agar militer Israel berhenti menebar teror terhadap Iran dan para sekutu. Operasi ini bukanlah peristiwa yang berlalu begitu saja, melainkan awal dari serangkaian serangan berkelanjutan selama 1 minggu penuh, tulis Korps Garda Revolusi. Senada dengan IRGC, Mojtaba Khamenei juga menginstruksikan memerangi habis Zionis. Pemimpin tertinggi Iran ini mengatakan negaranya tidak takut dan siap bertempur habis-habisan. Menurut Mojtaba, kekuatan rezim Zionis sudah sangat melemah. Rezim Zionis yang goyah tinggal memiliki beberapa hari lagi sebelum berakhir. Bunyi Mojtaba yang bersumber dari CNN Indonesia. Tak berselang lama pasca ancaman tersebut, kedua negara malah menyatakan damai. Baik Iran maupun Israel telah sepakat menghentikan serangan satu sama lain. Benjamin Netanyahu mengatakan Israel telah menghentikan serangan terhadap Iran. Pria kelahiran Tel Aviv ini berujar, situasi saat ini telah aman dan dapat dikendalikan penuh. Pada saat ini, pertempuran di baris depan tersebut telah terkendali setelah kita menyerang rezim teror di Teheran. Mereka berhenti menyerang kita, kata Netanyahu. Ibarat kata pepatah, kau yang memulai, kau pula yang mengakhiri. Pembalasan kecil serangan rudal dari Iran nampaknya telah membuat nyali Zionis seketika ciut. Tetapi mungkin ini hanya akal bulus yang sedang dimainkan oleh Netanyahu. Zionis lagi-lagi mengingkari janji yang telah disepakati dengan kembali menyerang Republik Islam Iran. Berita ini sudah terkonfirmasi langsung lewat sosial media Israel Defense Force atau IDF. IDF pun merilis footage yang menggambarkan sebuah bom menghantam kawasan kota di Iran. Ismail Baqei memperingatkan eskalasi ini bisa membuyarkan negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran ini mengatakan tindakan Israel yang ingkar janji telah dilakukan berulang kali. ما به هیچ عنوان نمیتوانیم اجازه بدهیم که رژیم صهیونیستی یا آمریکا با سوء استفاده از وضعیت کنونی تعرضاتشون رو هر روز تکرار بکنند، دامنش رو گسترده بکنند و صرفاً به یک بیانیه کلی اکتفا بکنند که ما کماکان با آتش بس متحد هستیم. آتش بسی که به صورت مستمر و مکرر دارن نقض میکنند و لذا نیروهای مسلح ما، دستگاه دیپلماسی، همه ارکان ملت ایران، جمهوری اسلامی ایران آماده مواجهه با هر وضعیتی هستند برای صیانت از امنیت و منافع ملی کشور. به صورت طبیعی روند دیپلماتیکی که برای خاتمه دادن به یک جنگ تحمیلی شروع شده. Komentar dari Bakei bisa kita asumsikan bahwa Iran berpotensi mundur dari perundingan dengan Amerika Serikat. Bakei menuding Amerika Serikat telah diam-diam berkomplotan menyerang Iran. Amerika sedang dalam ancaman kekalahan yang nyata. Ultimatum tegas dari Bakei seolah membuat Amerika sedang dalam tekanan nyata. Bukan gak mungkin Republik Islam Iran juga bakal menyerang Amerika Serikat. Itu disebabkan karena sang sekutu Israel telah berani berbuat macam-macam terhadap Iran. Entah secara kebetulan atau tidak, pasca penyerangan Israel, helikopter Apache milik Amerika jatuh di dekat Selat Hormuz. Jatuhnya helikopter paling ditakuti di udara ini bertepatan saat Israel melancarkan agresinya ke Iran. Pada hari Senin lalu, untuk waktu tepatnya masih belum bisa ditentukan. Dikutip dari New York Times yang dilansir dari CNN Indonesia, Trump menuduh Iran sebagai dalang di balik jatuhnya helikopter. Saya baru saja diberitahu oleh militer kami bahwa tadi malam Iran menembak jatuh salah satu helikopter Apache kami yang sangat canggih saat berpatroli di Selat Hormuz, tulis Trump. Masalah ini menjadi pelik lantaran Trump berniat untuk membalaskan serangan. Amerika Serikat harus balas serangan ini, kata Trump dengan nada marah. Trump menganggap Iran telah mempermalukan militer Amerika Serikat. Secara rekam jejak, peran Apache sangatlah krusial dan sudah sering digunakan dalam perang di Timur Tengah. Di kawasan Teluk, Apache juga pernah dikerahkan untuk menindak kapal kecil Iran. Helikopter ini juga pernah digunakan untuk memblokade pelabuhan Iran. Apache merupakan helikopter serang dengan 2 awak yang dipersenjatai senapan rantai. Helikopter ini juga bisa mengangkut berbagai senjata termasuk rudal Hellfire. Gak mengherankan Iran menjadi satu-satunya negara yang berhasil menembak helikopter paling canggih Paman Sam. Dampak dari jatuhnya helikopter, Trump langsung menginstruksikan serang Iran. Tanpa berlama-lama, Trump pun langsung melakukan agresi terhadap Iran. Media pemerintah Iran melaporkan serangan terjadi di Pulau Qasem di Selat Hormuz pada Selasa kemarin. Sebuah proyektil dipastikan menghantam kota Sirik yang menjadi kota pelabuhan dekat Selat Hormuz. Apa tanggapan petinggi Iran pasca melihat serangan agresif yang berasal dari Amerika Serikat? Akankah Republik Islam Iran bakal membalasnya dengan serangan yang jauh lebih besar? Abbas Araghchi mengatakan Amerika kali ini tidak akan selamat karena sudah bermain-main dengan Iran. Menteri Luar Negeri Iran itu memberikan ultimatum kepada Donald Trump. Abbas meminta Trump beserta para prajuritnya untuk segera meninggalkan kawasan Iran. Tinggalkan wilayah kami jika Anda ingin aman, kata Araghchi melalui akun X. Abbas menegaskan bahwa tidak ada serangan dari Amerika yang dibiarkan tanpa balasan. Dia terus bertekad menghadapi serangan meskipun pada akhirnya kalah di medan tempur. Meskipun kalah di medan perang, AS memilih untuk menguji tekad kami. Angkatan bersenjata kami yang kuat tidak akan membiarkan serangan atau ancaman apapun tanpa balasan, tegas Araghchi. Jika Trump ngotot bertahan, Iran sudah menyiapkan berbagai skenario. Korps Garda Revolusi menyatakan akan meladeni perang panjang melawan Amerika Israel. Rudal Khaybar Shekan generasi baru bakal kembali siap unjuk gigi untuk melawan Amerika Israel. Teheran meyakini Amerika Israel sudah salah dalam memperhitungkan kekuatan Iran.
Amerika akan membayar harga dalam hal ini, tegas Korps Garda Revolusi Islam Iran. IRGC menyampaikan slogan 100 malam perlawanan 100 tahun keamanan. Slogan ini menggambarkan keberhasilan operasi militer terhadap Amerika, khususnya Israel. Pengen jogging sekaligus tampil casual, cobain sepatu lari dari Lidu yang kini turun harga, cek linknya di bawah ini. Donald Trump murka, biarkan Israel diserang habis-habisan. Serangan Israel terhadap Iran sudah berulang kali dilakukan oleh militer Zionis. Republik Islam Iran juga tidak menyerah dan terus melakukan berbagai serangan balik ke Israel. Namun serangan dari Iran berulang kali dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel. Iron Dome canggih milik Zionis memang kita akui sangat paten menghalau rudal dan drone Iran. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah ternyata ada campur tangan Amerika di balik keberhasilan tersebut. Hampir setiap tahunnya, Paman Sam selalu rutin menyumbang Iron Dome. Gak tanggung-tanggung nilainya mencapai 8,7 miliar dolar atau 131 triliun rupiah. Gak hanya menyumbangkan Iron Dome, Amerika juga kerap memasok rudal dan persenjataan. Meski diberi banyak bantuan, tidak serta-merta membuat Israel tunduk pada perintah Teheran. Istilah air susu dibalas air tuba memang layak kita analogikan untuk bangsa Israel. Sebelum perang ini kembali pecah, Trump sudah memperingatkan Netanyahu. Presiden berambut pirang ini mengatakan pembalasan serangan bisa mengganggu negosiasi dengan Iran yang sedang terjalin. Trump bahkan mengakui saat ini sudah memiliki perbedaan pendapat dengan Netanyahu. Salah satunya mengenai taktik serangan ke wilayah Lebanon yang dilancarkan Zionis. Sudah beberapa kali Trump memperingatkan Netanyahu agar bisa menghentikan serangannya terhadap Lebanon. Saya tidak setuju dengan Netanyahu dalam beberapa hal. Saya ingin melihat Lebanon memiliki kehidupan yang lebih baik, kata Trump. Namun peringatan dari Trump tidak diindahkan oleh Netanyahu dengan tetap menyerang Iran. Puncaknya adalah ketika sang presiden benar-benar murka terhadap Netanyahu. Bersumber dari CNN Indonesia, Trump mulai mengancam bakal tidak membantu Israel saat dalam bahaya, termasuk membantu mencegat rudal dan drone saat Israel kembali digempur Iran. Tindakan pembiaran oleh militer Amerika menandai adanya perbedaan visi misi dengan Israel. Di awal perang dengan Iran, Amerika mengerahkan rudal dan sistem pertahanan. Tujuannya untuk melindungi Tel Aviv dari kehancuran parah yang disebabkan oleh serangan Iran. Eyal Zamir sebelumnya sudah bertemu dengan Laksamana Brad Cooper. Dalam pembicaraannya, Brad Cooper memperingatkan Israel agar jangan main-main. Menurut Cooper, kesalahan sedikit saja bisa membuat eskalasi konflik menjadi lebih luas. Gak mau berlarut-larut dalam konflik, Trump langsung memberikan ancaman nyata ke Netanyahu. Presiden kelahiran New York ini menegaskan Netanyahu harus menuruti perintah Washington. Dalam wawancaranya bersama Financial Times, Trump menegaskan perundingan dengan Iran masih berlanjut. Trump bilang Washington tetap akan terus menekan Iran menghapus penggayaan uranium. Trump menegaskan Israel tidak punya pilihan selain menerima kesepakatan nuklir antara Teheran dan Washington. Dia tidak akan punya pilihan. Saya yang mengambil keputusan, saya yang mengambil semua keputusan. Dia tidak mengambil keputusan, tegas Trump. Israel yang terdesak mau nggak mau harus menuruti perintah dari Trump. Tel Aviv dilaporkan telah tunduk dan akan menghentikan serangan apapun yang menyasar Teheran. Apa sebenarnya tujuan Netanyahu terus memerangi Iran? Warga Israel pun sudah merasa kelelahan dan merasa terjebak dalam perang tanpa akhir yang diciptakan rezim Zionis. Mereka kecewa dengan Netanyahu yang terus membawa kesengsaraan bagi rakyat Israel. Sebab hampir setiap harinya mereka selalu kehilangan